Yo Chelsea fans, balik lagi bareng gue Nana Sugiono di channel Bridge of Blue. Kali ini kita akan membahas transfer news dan beberapa berita mengenai Chelsea setelah memenangkan Club World Cup 2025. Apa aja yang ada di video kali ini. Jangan kemana-mana, buat kalian yang baru join jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama channel Bridge of Blue. Kita mulai aja. Come on Blues! Ya, setelah memenangkan Club World Cup 2025, Todd Boehly memberikan kata sambutan ya buat para squad Chelsea di acara gala dinner ya atau celebration party setelah memenangkan Club World Cup 2025. Di video kali ini gue akan mencoba mengapresiasi Todd Boehly karena kerja keras dari Todd Boehly, El Bahly, dan Clear Lake Co yang membuat klub ini menjadi salah satu klub yang kembali ke tracknya ya. Jadi Chelsea yang kita kenal balik lagi menjadi Chelsea saat ini ya. Di dalam gala dinner itu Todd Boehly bilang bahwa saya tidak pernah memimpikan outcome yang lebih baik lagi ya dari tim ini yang setelah melakukan kerja keras ya dan berlatih dengan sangat keras dan menjadi satu tim yang kompak ya di bawah asuhan Enzo Maresca dan directionnya dari Enzo Maresca. Nggak ada yang menyangka bahwa kita bisa mengalahkan PSG, tapi para tim ini tumbuh ya dalam permainan dan memenangkan pertandingan tersebut. Melihat mereka bermain itu sangat spesial, kata Todd Boehly. Dari apa yang saya lihat, semuanya berharap dan kita melakukan yang terbaik ya bersama Lawrence dan Paul. Behdat dan saya juga nggak bisa lebih bersyukur lagi atas kesuksesan yang didapatkan oleh Chelsea dan seluruh fans ya di seluruh dunia begitu bergembira ya. Terima kasih untuk selalu mensupport kami dan kita sangat menanti apa yang akan terjadi di musim-musim berikutnya ya. Kemudian Todd Boehly juga bilang bahwa kita semua tahu lah value dari project ini ya, maksudnya harga dari project yang dia bangun ini ya. Ini menjadi sesuatu yang sangat baik ya, bersama-sama. Ada beberapa keanehan ya, maksudnya ada beberapa ganjalan yang nggak bisa kita predik, maksudnya permasalahan dan lain-lain di dalam perjalanan project ini. Tapi setiap hari kita selalu berharap ya, saat kita bangun, seluruh kesulitan tersebut akan membuat Chelsea menjadi sesuatu yang besar dan memenangkan sesuatu ya. Kemudian Todd Boehly juga melanjutkan, ini masih sulit buat dicerna ya. Ini sangat nggak realistis atau bagaikan mimpi ya. Sesuatu yang momen kita lihat saat para anak-anak itu ya atau para pemain Chelsea bermain dengan sangat baik ya. Mereka punya mental yang kuat ya. Mereka melakukan segala hal untuk memenangkan pertandingan dan mereka juga sangat terorganisir dan sangat metodologi ya atau sangat terstruktur. Rencana dari Enzo Maresca ini sangat perfect di musim-musim sebelumnya dan saat ini. Kombinasi antara perencanaan dan eksekusi membuat saya sangat bangga dengan tim ini kayak gitu. Terus terakhir ditutup sama Todd Boehly, keep the blue flags flying high ya. Nah, selain Todd Boehly juga ada Jose E. Feliciano, ini salah satu co-foundernya Clear Lake Capital ya, yang juga punya andil dalam pembangunan skuadnya Chelsea di beberapa musim terakhir. Dia menuliskan komentar mengenai kemenangan Chelsea di Club World Cup ya. We won the FIFA Club World Cup. Congrats Chelsea Football Club. Still not a finished product ya. Jadi masih ada beberapa hal yang akan diubah dalam beberapa tahun ke depan ya. Dan sama seperti beberapa football philosopher juga, dia bilang gitu ya. Yang mengatakan bahwa everyone's talk a lot of shit about us. It is a great finish this season with 2 trophy ya. Jadi banyak orang yang meragukan Chelsea dan
ngomongin jelek soal Chelsea, tapi akhirnya kita bisa finish dengan memenangkan 2 trofi ya. Dan kita mengalahkan European Champion PSG dan berhasil masuk ke Champions League buat musim depan ya. Di tahun lalu kita menuliskan beberapa ketentuan ya, mungkin maksudnya di sini ya. Kita berusaha untuk mengikuti ketentuan-ketentuan itu. Yang pertama adalah konsisten memenangkan atau menjadi kontender di Premier League dan Women Super League ya. Yang kedua, konsisten bermain di Champions League dan bersaing di piala-piala domestik ya dan internasional. Jadi domestik itu kayak FA, Carabao, kalau internasional ya seperti Club World Cup kayak gitu ya. Dan yang ketiga adalah konsisten untuk memenangkan gelar-gelar di area umur ya. Jadi di tahap-tahap umur, jadi U23, U16, U17 ya, youth programnya Chelsea. Mengembangkan dan menemukan generasi-generasi dari pesepak bola yang memiliki bakat yang luar biasa ya buat klub ini. Terus bertanggung jawab sebagai kontributor dan pemegang keputusan ya buat komunitasnya Chelsea dan menjaga untuk tetap mengikuti financial fair play regulasi yang ada di seluruh kompetisi ya. Dan yang terakhir itu mendapatkan kepercayaan lagi ya dari para supporter dan mendapatkan support juga yang luar biasa dari para supporter untuk mencapai semua hal yang ada tersebut ya. Jadi menurut Jose ini masih ada beberapa hal yang harus dilakukan lagi untuk mencapai poin-poin tersebut ya, dan kita berharap semoga Clearlake Capital ini benar-benar bisa mewujudkan apa yang disebutkannya ya. Gue sendiri melihat Todd Boehly ini punya progres dan kesungguhan dalam membangun tim ini. Mungkin kita sempat kecewa dan agak ragu dengan Todd Boehly di awal-awal dia take over Chelsea ya di 2-3 tahun lalu. Tapi gue pribadi melihat kesuksesan yang dibawa Todd Boehly ini sebenarnya adalah masih di dalam tahap menyamakan atau mengembalikan Chelsea kembali ke tracknya ya. Jadi benchmarking kita ini memang tim yang selalu memenangkan trofi dan itu selalu terjadi di era-era Abramovich. Jadi kalau kita mau euforia dan bilang bahwa Todd Boehly ini adalah owner yang lebih baik dari Abramovich, menurut gue belum. Karena apa yang dilakukan Todd Boehly ini mengembalikan Chelsea ke jalur yang seharusnya. Jadi Chelsea ini bukan tim yang awalnya mungkin seperti Manchester City yang nggak pernah menang, atau sebelumnya seperti Newcastle gitu dan tiba-tiba menjadi tim yang memenangkan piala. Tidak, tapi Chelsea ini adalah tim yang memang sudah rentetan atau serial winner ya dari sebelum-sebelum ini. Dan saat ini tugas Todd Boehly adalah membuat tim ini menjadi jauh lebih hebat lagi, jauh lebih baik lagi ya. Jadi memenangkan 2 trofi Conference League dan Club World Cup menurut gue ini bagus, tapi baru dalam level mencapai track record Chelsea sebelumnya. Jadi gue berharap semoga di musim depan Todd Boehly bisa membawa tim ini menjadi juara Premier League atau bersaing di Champions League ya. Dan itu adalah pembuktian terbesar Todd Boehly bahwa tim ini mampu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena Premier League kita sudah sekitar 10 tahun ya berarti tidak pernah memenangkan Premier League. Dan ini bakal menjadi legacy buat Todd Boehly seandainya Todd Boehly, Enzo Maresca, dan seluruh manajemen bisa memenangkan Premier League di musim depan ya. Dan gue cukup optimis kita bisa menjadi title contender. Paling tidak kita bisa bersaing di papan atas buat musim depan dengan squad-squad yang ada ya. Nah, ngomongin soal squad, kita ada beberapa transfer news yang lagi hot nih di beberapa hari belakangan ya. Gue akan bahas dulu dari yang paling terbaru, yaitu informasi 6 jam yang lalu ya dari Fabrizio. Several clubs have started to move for Nicolas Jackson, kalau menurut Fabrizio ya. Jadi memang ada informasi banyak klub tertarik dengan Nicolas Jackson, dan Nicolas Jackson sendiri seperti yang kita tahu juga akan menjadi third striker choice ya harusnya kalau nggak ada perubahan mungkin di preseason.
tidak ada cedera atau tiba-tiba Nicolas Jackson jadi gacor banget. Tapi dengan kondisi yang ada sekarang, Joe Pedro akan menjadi first striker kita, Liam Delap akan menjadi second striker, dan Nicolas Jackson akan menjadi third choice striker ya. Beberapa klub dari Italia dan Premier League juga menyatakan diri sudah tertarik dengan Nicolas Jackson, dan kita lihat saja perkembangannya. Chelsea sendiri sudah menginformasikan bahwa mematok harga Nicolas Jackson sebesar 100 juta ya. Jadi banyak juga klub yang mundur, salah satunya AC Milan yang langsung memutuskan untuk tidak melakukan approach untuk merekrut Nicolas Jackson karena harganya yang cukup mahal ya menurut mereka. Tapi ya menurut gue masuk akal lah. Kelas Ekitike atau Sesko itu aja bisa dihargain 70-80 juta. Nicolas Jackson yang udah proven di Premier League ya, menciptakan lebih dari 10 GA setiap musimnya, ya menurut gue wajar kalau harganya berada di sekitar 100 juta ya. Yang paling santer terdengar, Jackson katanya sudah masuk ke dalam radar transfernya MU ya. Jadi MU ini mungkin sedang mencari cara bagaimana untuk membuang Garnacho kayaknya. Jadi dia berusaha untuk meleverage transfernya Garnacho dengan exchange mungkin dengan Nicolas Jackson ya. Jadi dia hanya bayar mungkin sedikit untuk transfer Nicolas Jackson. Dan menurut gue Nicolas Jackson kalau masuk ke sistemnya Amorim cukup mengerikan ya kalau menurut gue ya. Coba kasih pendapat kalian bagaimana kalau Nicolas Jackson masuk ke Manchester United ya. Dan di berikutnya ini ada informasi juga dari Nizal Kansile ya. Ini salah satu reporter juga yang fokus menginformasikan soal Chelsea. Barcelona, Bayern, dan Manchester United have show interest in signing Nkunku. Jadi Nkunku juga mulai lagi ya saga transfernya kembali menyala. Barcelona, Bayern, dan Man United sedang berusaha untuk merekrut Nkunku dari Chelsea, tapi belum ada informasi berapa nilai transfernya. Tapi kalau dari tahun lalu transfer Kuku ini berkisar antara 60-75 juta. Tapi nggak tahu setelah dia tampil cukup cemerlang menurut gue di pagelaran Club World Cup 2025 ini. Tapi yang sudah dipastikan diprediksi adalah Nicolas Jackson dan Kuku itu kemungkinan besar akan pergi di summer transfer window musim ini ya. Jadi Chelsea juga masih menanti apakah dua player ini akan pergi dan Chelsea akan membeli pemain baru untuk memperkuat lini depan Chelsea ya. Karena kita tahu kalau Nicolas Jackson cabut berarti kita hanya menyisakan Joe Pedro, Liam Delap, dan Guiu yang masih sangat muda. Terus juga di posisi winger kita juga hanya menyisakan Derrick George, terus Gittens ya, Madueke udah cabut ke Arsenal, dan Pedro Neto ya. Walaupun sebenarnya Palmer terus juga Joe Pedro juga bisa bermain di sayap di kiri atau kanan ya, di area flank, tapi kita masih membutuhkan paling tidak satu lagi pemain atau dua lagi ya, sayap dan striker untuk memperkuat Chelsea di musim depan ya. Kita lihat dulu perkembangannya nanti, tapi kalau menurut gue Kuku kalau masuk ke Barcelona agak berat ya, persaingannya di Barcelona. Kalau di Bayern Munchen masih mungkin karena Bayern Munchen baru aja kehilangan Jamal Musiala yang cedera ankle di pertandingan Club World Cup. Dan semoga dia cepat sembuh juga, tapi menurut gue chance Kuku buat ke Bayern Munchen ini lumayan gede karena dia juga gacor ya di Liga Jerman. Dan gue yakin pasti Kuku bisa bermain dengan baik ya. Baik itu di Bayern Munchen maupun di Manchester United ya. Karena Kuku juga kalau masuk ke sistemnya Amorim, menurut gue akan cukup mengerikan ya. Di next, ini ada informasi mengenai Fabrizio Romano yang mengatakan bahwa Chelsea masih menanti atau memastikan ya situasi dari Alejandro Garnacho yang ingin meninggalkan Man United ya. Internal discussion continue on option of which Garnacho is one. Jadi Chelsea masih belum mundur dari transfernya Garnacho, masih menunggu dan melihat perkembangan. Makanya gue bilang tadi, seandainya memang
Man United mengincar Nicolas Jackson buat transfernya, ini menurut gue menjadi leverage mereka untuk membuang Garnacho ke Chelsea ya. Jadi salah satu exchange atau ini mungkin kayak strategi bisnis ya antara Man United dan Chelsea ya. Chelsea butuh Garnacho tapi nggak mau bayar mahal mungkin atau mau free. Dan Man United juga membutuhkan untuk segera membuang Garnacho untuk mendapatkan fresh money atau tambahan squad. Dan dia melihat Jackson ini menjadi salah satu potential exchange atau benefit yang bisa terjadi dalam proses transfer ini ya. Itu menurut gue sih. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komen ya. Next ya. Ini juga 7 jam yang lalu, Jacob Benz ya. Nicolas Jackson another name considered by Villa alongside Garnacho. Jadi Aston Villa juga mulai melirik Nicolas Jackson dan atau Alessandro Garnacho. Chelsea not forcing Jackson out but could consider bids. Meanwhile, Chelsea retain an interest in Morgan Rogers ya, even though Villa consider him untouchable. Nah ini juga salah satu yang lagi panas ya. Jadi transfernya Morgan Rogers ini menurut gue nih salah satu efek domino ya. Jadi pertama, transfernya Isak dari Newcastle ke Liverpool akan sangat menentukan transfer-transfer lain yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Yang pertama, seandainya Isak dibeli oleh Liverpool, maka Newcastle akan membutuhkan pengganti Isak. Pengganti Isak, sudah ada informasi beredar ya di beberapa media yang gue baca bahwa Eddie Howe itu ingin merekrut Ollie Watkins dari Aston Villa untuk menggantikan Isak seandainya memang Liverpool jadi melakukan mega transfer saga Isak ini ya. Dengan uang yang mereka ada, mereka tentu mampu untuk membeli Ollie Watkins, dan Ollie Watkins tentu mau untuk pindah ke Newcastle untuk bermain di level yang lebih tinggi lagi. Nah, Aston Villa sendiri tentu akan membutuhkan pengganti Ollie Watkins, dan menurut gue Nicolas Jackson ini bisa menjadi salah satu poin penting ya untuk transfer tersebut, karena sistemnya Unai Emery juga menurut gue cukup fit dimainkan oleh pemain seperti Nicolas Jackson di musim depan ya. Dan Chelsea juga sudah menyatakan bahwa seandainya Nicolas Jackson jadi dibeli oleh klub-klub di Inggris maupun di Eropa, maka Chelsea akan mulai melakukan approach untuk membeli Morgan Rogers ya. Nah, jadi ini adalah salah satu domino efek yang terjadi dari transfer Isak. Jadi seandainya Nicolas Jackson pindah, dibeli oleh Aston Villa, maka Chelsea akan mulai melakukan approach untuk membeli Morgan Rogers. Dan seandainya Morgan Rogers ini jadi pindah ke Chelsea, maka Aston Villa juga akan mengincar Alejandro Garnacho untuk masuk ke dalam skuadnya Unai Emery ya. Dan pemain buangan MU kita tahu cukup sukses di Aston Villa ya. Rashford juga kemarin cukup menjanjikan untuk bermain di Aston Villa ya. Kita lihat di beberapa hari ke depan dan semoga ini jadi benar ya. Jadi Alejandro Garnacho masuk aja ke Aston Villa, kita ambil Morgan Rogers ya. Dan untuk transfer Morgan Rogers sendiri, gue sudah pernah membuat video mengenai rank transfer player di 2025-26 ya. Linknya akan gue taruh di deskripsi. Buat kalian yang mau lihat silakan. Gue taruh Morgan Rogers itu di posisi squad player di rank transfer ya. Karena menurut gue sendiri Morgan Rogers ini juga cukup suitable untuk masuk ke squad Chelsea karena beberapa alasan. Yang pertama, dia adalah jebolan Manchester City di eranya Enzo Maresca juga. Dan kita tahu para jebolan Manchester City di era Enzo Maresca ini punya kualitas yang sangat luar biasa dan semua sudah berkumpul di Chelsea. Dan itu tentu sangat memudahkan Enzo Maresca untuk membangun squad ini. Yang kedua, dengan perginya Nicolas Jackson dan Madueke, tentu kita akan membutuhkan tambahan kekuatan ya di posisi flank. Dan Morgan Rogers ini bisa dimainkan di posisi kiri atau di posisi nomor 10. Jadi seandainya memang Cole Palmer akan didorong ke posisi sayap kanan seperti yang dia mainkan di Club World Cup 2025 ya. Dan gue juga melihat permainan Cole Palmer di posisi kanan ini sangat menguntungkan buat dia karena dia punya waktu yang lebih banyak untuk melakukan movement dan mempertimbangkan decision making apa yang akan dia buat. Dan kehadiran Morgan Rogers ini juga tentu akan membuat squad ini menjadi lebih mengerikan ya di musim depan.
Karena kita tahu kualitas Morgan Rogers seperti apa di Aston Villa. Berhasil membuat 8 gol dan 10 assist ya musim lalu di Aston Villa di Premier League, dan ini menjadi modal yang sangat baik menurut gua buat menjadikan dia di squad Chelsea buat musim depan. Tapi gue masukkan dia di squad player karena gue khawatir dia akan overvalue ya, karena pemain Inggris masih muda sesuai dengan keinginannya Todd Boehly ya. Jadi gue merasa kayaknya harga Morgan Rogers cukup mahal. Tapi seandainya dia nggak overpriced, gue akan taruh dia di top transfer di musim ini ya. Jadi itu kalian bisa lihat videonya, udah gue taruh di link di deskripsi. Dan juga Eze ya, jadi Chelsea juga melakukan approach ke Eze, salah satu winger atau attackernya dari Crystal Palace. Menurut gue Eze bukan hal yang jelek, tapi mengingat dia umurnya sudah 27 tahun, kemungkinan besar kalau seandainya ada pilihan antara Eze dan Morgan Rogers, tentu manajemen Chelsea akan lebih memilih ke Morgan Rogers ya. Selain different styling ya, menurut gue Eze dan Morgan Rogers menurut gue secara flair dan technical ability kayaknya Rogers ini jauh lebih baik daripada Eze. Tapi Eze jauh lebih berpengalaman. Eze juga memainkan permainan sepak bola yang sangat atraktif menurut gue ya, bisa melakukan passing-passing yang cukup membahayakan ya, dan bisa membuat GA yang signifikan di setiap musim. Tapi gue lebih memilih Morgan Rogers lah daripada Eze untuk ditransfer ke Chelsea, karena ya 3 alasan tadi ya. Kayaknya lebih gampang buat Morgan Rogers ngeblend ke permainan Chelsea di musim depan ya. Nah, selain Morgan Rogers juga ada kabar dari Jarell Hato ya. Jadi Ajax ini mematok 60 juta untuk harga seorang Jarell Hato ya. Kalau nggak salah masih 19 tahun, berposisi di left back. Ini juga gue udah taruh di transfer ranknya Chelsea di musim 2025-26 kemarin. Gue taruh Jarell Hato ini di squad player ya, untuk membackup posisi Kukurea musim depan. Tapi untuk harga 60 juta menurut gue terlalu mahal, karena Chelsea sendiri memprediksi atau melakukan assessment untuk market value Jarell Hato ini ada di angka 40 juta. Dan gue cukup setuju dengan strategi Chelsea untuk hold dulu transfer ini, tidak melakukan approach, karena masih ada beberapa pilihan ya. Dan kita juga masih punya Renato Veiga yang sampai saat ini belum tahu situasinya akan seperti apa. Tapi Renato Veiga juga bisa dijadikan salah satu backupnya Marc Cucurella, dan gue yakin dia akan mendapatkan menit bermain di musim depan, karena pertandingan kita cukup banyak ya, mungkin sampai 60 atau mungkin 70 pertandingan ya satu musim. Dan menurut gue Jarell Hato ini akan worth it kalau harganya mungkin maksimal ya 40 juta seperti yang diprediksi oleh Chelsea ya. Dan beberapa update informasi transfer yang sudah terjadi ya. Kendry Paes dan Mike Penders juga sudah dikonfirmasi di loan ke Strasbourg buat musim depan. Ini sebagai pengganti Andre Santos dan George Petrovic ya. Dan gue berharap semoga pengalaman mereka di Strasbourg ini bisa membawa perkembangan signifikan seperti Andre Santos ya. Andre Santos kita tahu musim lalu juga bermain sangat baik di preseason, tapi keputusan Enzo Maresca dan Andre Santos untuk dipinjamkan ke Strasbourg ternyata membuahkan hasil yang di luar ekspektasi. Dan kita lihat juga di Club World Cup ya, ini bisa berkembang dalam permainan dan sistemnya Enzo Maresca, dan itu butuh pengalaman menurut gue, dan itu yang harus dicoba untuk di fight ya oleh Kendry Paes di Strasbourg musim depan. Kalau Mike Penders, gue nggak tahu apakah dia akan menjadi first choice goalkeepernya Strasbourg, tapi kita lihat aja, semoga Mike Penders bisa memberikan yang terbaik ya buat Strasbourg di musim depan dan kembali menjadi kiper utama Chelsea, karena gue masih khawatir dengan Sanchez sesungguhnya, walaupun dia bermain sangat baik ya di Club World Cup 2025, tapi gue melihat masih ada faktor-faktor shaky-nya yang menurut gue cukup membahayakan buat musim depan. Tapi semoga Sanchez musim ini bisa bermain lebih baik lagi daripada musim lalu ya, dan meminimalisir error dan mendapatkan kepercayaan kembali dari para True Blue. Tapi Mike Penders ini
kita cukup melakukan sacrifice ya untuk melihat apakah Mike Penders ini bisa berkembang dengan baik menjadi kiper nomor satunya Chelsea ya, menjadi the next Courtois. Kita nggak tahu, tapi apa yang dilakukan oleh manajemen untuk mempertahankan Mike Penders ini menurut gue cukup signifikan. Kita merelakan Georgi Petrovic, tetap memasukkan Robert Sanchez sebagai first choice goalkeeper, menjadikan Jorgensen second choice goalkeeper, dan itu semua adalah sacrifice yang dilakukan oleh Chelsea untuk menanti seperti apa Mike Penders ini di musim berikutnya ya. Dan semoga ini nggak zong sih. Gue pengen minta pendapat kalian, kira-kira Mike Penders ini akan menjadi the next Courtois atau hanya menjadi ya part of bisnisnya Chelsea di musim berikutnya ya. Tulis di kolom komen. Dan transfer Nwaneri ya sudah off dari Arsenal. Nwaneri dipastikan akan memperpanjang kontraknya dengan Arsenal. Otomatis kita punya kesempatan untuk juga merekrut Rodrigo ya. Dan gue sangat berharap Chelsea melakukan approach dan assessment bisnis untuk sayap pemain sayapnya Real Madrid ini. Karena tadinya kan Rodrigo diinformasikan akan bergabung dengan Arsenal, atau Arsenal akan melakukan approach untuk merekrut Rodrigo. Tapi gue sih melihat dengan diperpanjang kontraknya Ethan Nwaneri, terus ada deal yang akan terjadi sebentar lagi dengan Gyökeres. Menurut gue Arsenal akan lebih pull off ya untuk transfer Rodrigo ini. Tapi Rodrigo sudah dipastikan akan hengkang dari Real Madrid dan sedang mencari klub baru. Dan gue berharap Chelsea dengan semua kemampuannya bisa membawa Rodrigo ya. Jadi ini juga menjadi salah satu challenge ya. Kita lihat apakah Morgan Rogers atau Rodrigo atau bahkan ada nama lain yang akan direkrut Chelsea untuk musim depan sebagai tambahan kekuatan di lini serangnya Chelsea ya. Informasi lain dari Bournemouth berhasil merekrut Georgi Petrovic ya, dan sudah diumumkan transfer sebesar 25 juta ini menurut gue cukup win-win ya buat Chelsea dan juga Petrovic. Karena kalau point of view gue pribadi, Petrovic harusnya bisa atau mau untuk bersaing untuk mendapatkan kesempatan menjadi first choice goalkeeper, tapi dengan keputusan dia untuk meninggalkan Chelsea di klub World Cup 2025 dan lebih memilih mencari klub baru, itu berarti ini pemain emang udah merasa lebih besar daripada sebuah klub, dan gue tidak ingin pemain seperti ini berada di Chelsea ya. Dan untungnya Bournemouth mau untuk melakukan transfer 25 juta, dan ini cukup signifikan juga ya menurut gue untuk harga seorang Georgi Petrovic. Dan semoga Petrovic juga bisa mendapatkan menit bermain dan tampil baik ya di Bournemouth ya. Kasih gue pendapat kalian mengenai transfer Georgi Petrovic ya guys. Banyak True Blue yang masih menyayangkan, tapi ini juga menurut gue sih win-win lah ya untuk transfer Georgi Petrovic ini. Dan berita terakhir di video kali ini, Benoit Badiashile menyatakan bahwa dia akan ada di Chelsea buat musim depan ya. The club, the coach, and all the staff give me a lot of confidence and believe in me. I will do everything to get them back on the ground. I love the club, the city, and the fans. Gue gak masalah kalau Benoit Badiashile dengan performa dia di klub World Cup 2025 ini tetap stay di Chelsea. Karena kita butuh backup buat di defend ya. Selain Tosin, ada Colwill, terus juga ada Chalobah dan Fofana yang kemungkinan besar akan bermain di awal musim. Menurut gue dengan adanya Benoit Badiashile ini bisa menjadi keuntungan juga buat Chelsea untuk dimainkan di kompetisi-kompetisi domestik di Inggris ya. Jadi kalau memang dia bisa menjaga performanya dan tetap bermain baik, yes, ini akan menjadi salah satu keuntungan buat Chelsea di musim depan ya. Nah itu aja guys video gue kali ini mengenai update transfernya. Kita lihat di perkembangan berikutnya ya, apakah Chelsea akan merekrut penyerang baru, sayap baru, atau mungkin back, atau bahkan goalkeeper ya, kita belum tahu. Masih panjang sampai akhir Juli berarti ya, sampai awal Agustus.
sebelum kick off Premier League dimulai ya. Chelsea akan melakukan pre-season ya di Stamford Bridge. Kita akan melawan Leverkusen di tanggal 9, melawan AC Milan di tanggal 10. Dan first kick off itu melawan Crystal Palace ya di Premier League tanggal 17 Agustus. Jadi masih ada 2 match lagi yang akan kita mainkan ya di pre-season sebelum kita melawan Crystal Palace di tanggal 17. Kita lihat apakah Chelsea bisa menjadi tim title contender di musim depan ya. Itu aja video kali ini. Ketemu lagi bareng gue Nanda Sugiono di video berikutnya. Buat kalian yang baru join dan suka sama video ini, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini. Support gue terus ya supaya membuat konten Chelsea di musim-musim depan menjadi lebih menarik lagi ya. Tetap dukung Chelsea, once a blue always be blue, up to Chelsea.